Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Masyudul Haq, mahasiswa dari Universitas Mejen Sungkono, Mojokerto. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang atau memaparkan materi tentang keuangan. Manajemen keuangan merupakan proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan dari manajemen keuangan adalah memastikan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya finansial secara optimal agar dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga keberlangsungan operasional dalam jangka panjang. Dalam prakteknya, manajemen keuangan tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi, tetapi juga pada penyusunan strategi keuangan, pengelolaan arus kas, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi, pendanaan, serta kebijakan dividen. Dengan demikian, manajemen keuangan berperan sebagai fondasi penting dalam membangun perusahaan yang stabil, kompetitif, dan mampu menghadapi dinamika pasar. Perkembangan dunia bisnis modern menuntut perusahaan untuk mampu bergerak secara lebih efisiensi, cepat, dan adaptif. Kompetisi global, perubahan teknologi, serta fluktuasi ekonomi membuat pengelolaan keuangan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Banyak perusahaan yang gagal bertahan bukan karena tidak memiliki produk yang baik, tetapi karena lemahnya sistem pengelolaan keuangan. Pengambilan keputusan yang tidak didukung oleh analisis finansial yang akurat dapat menimbulkan resiko investasi, ketidakseimbangan struktur modal, hingga penurunan profitabilitas. Selain itu, digitalisasi pada sektor keuangan mendorong perusahaan untuk mengadopsi teknologi sebagai alat bantu dalam proses pencatatan, analisis, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman manajemen keuangan menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Dalam ruang lingkup manajemen keuangan, terdiri dari tiga keputusan utama yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi keuangan perusahaan. Yang pertama adalah keputusan investasi. Keputusan investasi ini berfokus pada pemilihan proyek atau aset yang dianggap mampu memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Proses ini melibatkan analisis terhadap potensi arus kas, tingkat risiko, serta dampak strategis dari investasi tersebut. Investasi yang tepat akan mendorong pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan nilai pemegang saham. Lalu yang kedua adalah keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi. Perusahaan dapat memilih sumber pembiayaan internal seperti laba ditahan atau sumber eksternal seperti utang dan ekuitas. Perusahaan pendanaan yang optimal harus berdampak pada biaya modal yang efisien dan risiko keuangan yang terkendali. Keputusan dividen yang ketiga. Keputusan ini menentukan seberapa besar laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan berapa yang akan ditahan untuk ekspansi. Kebijakan dividen yang tepat harus mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, peluang investasi, dan ekspektasi pemegang saham. Lalu selanjutnya adalah teknik analisis keuangan. Analisis keuangan berperan penting dalam menilai kondisi kesehatan finansial perusahaan dan membantu manajemen mengambil keputusan strategis. Teknik analisis keuangan ini meliputi yang pertama adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio mengukur aspek penting seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Rasio-rasio ini memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, mengelola aset, dan menghasilkan keuntungan. Lalu selanjutnya adalah analisis arus kas. Analisis ini menilai bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.
Harus arus kas yang kuat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membiayai kewajiban jangka pendek dan mendukung pertumbuhan. Lalu selanjutnya adalah analisis profitabilitas. Teknik ini digunakan untuk menilai efektivitas perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba. Profitabilitas menjadi indikator penting dalam menentukan keberhasilan operasional dan strategi perusahaan. Selanjutnya adalah capital budgeting atau penganggaran modal. Capital budgeting adalah proses perencanaan jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi kelayakan suatu investasi atau proyek. Beberapa metode yang digunakan antara lain adalah payback period. Metode ini menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembalikan dana investasi melalui arus kas yang dihasilkan proyek. Semakin cepat periode pengambilan, maka semakin kecil risiko yang ditanggung perusahaan. Lalu selanjutnya adalah net present value atau NPV. NPV ini digunakan untuk menilai selisih antara nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan nilai investasi awal. NPV positif menunjukkan bahwa proyek mampu memberikan keuntungan bersih dan layak dijalankan. Lalu selanjutnya adalah Internal Rate of Return atau IRR. IRR ini menunjukkan tingkat pengembalian yang dihasilkan proyek. Sebuah investasi yang dianggap layak jika IRR lebih tinggi dibandingkan biaya modal perusahaan. Slide selanjutnya adalah resiko dan pengembalian. Resiko dan pengembalian merupakan konsep dasar dalam keuangan yang menjelaskan bahwa setiap peluang keuntungan selalu disertai dengan tingkat risiko tertentu. Investasi dengan pengembalian tinggi biasanya memiliki potensi risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan wajib menerapkan strategi manajemen risiko yang tepat, seperti diversifikasi portofolio, penggunaan instrumen lindung nilai, serta evaluasi terhadap kondisi pasar. Pengelolaan risiko yang baik akan mendukung stabilitas keuangan perusahaan dan mengurangi dampak kerugian yang tidak terduga. Selanjutnya adalah peran teknologi dalam keuangan modern. Perkembangan teknologi telah memberikan perubahan signifikan pada sistem manajemen keuangan. Perusahaan kini dapat memanfaatkan software akuntansi, sistem ERP, serta teknologi pelaporan keuangan. Teknologi memungkinkan perusahaan memperoleh data yang lebih cepat dan akurat, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat. Selain itu, perkembangan vintage memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran, pembiayaan, serta investasi digital yang membuka peluang efisiensi dan inovasi dalam kegiatan keuangan modern. Dan terakhir kesimpulannya adalah manajemen keuangan merupakan aspek fundamental dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Keputusan investasi, pendanaan, dan dividen harus dirumuskan secara hati-hati melalui analisis finansial yang komprehensif agar perusahaan dapat mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Penggunaan teknik analisis keuangan, penerapan capital budgeting yang tepat mampu membantu perusahaan menilai kelayakan proyek serta mengelola risiko. Selain itu, kemajuan teknologi memberikan dukungan signifikan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat posisi di pasar, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Jadi itulah jabaran materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.